Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah merasakan ketakutan ya. Hari ini Injilnya tentang para murid yang ketakutan, takut tenggelam ya. Padahal mereka nelayan, mereka adalah pelayan-pelayan ulung, dan Yesus tidur di buritan karena percaya bahwa murid-muridnya itu pelayan-pelayan hebat semua. Tetapi pada akhirnya mereka komplain, Yesus tidak peduli kah ya, kita akan tenggelam ya. Dan Yesus menghardik angin ribut dan mereka tercengang-cengang ya, heran ya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, tanggal 13 Januari yang lalu saya dites swab antigen dan dinyatakan positif COVID. Bukan hanya saya dan beberapa teman persekutuan doa, dan juga ada di situ ada beberapa keluarga yang saya tahu, ada suster-suster dan pastor juga yang saya tahu. Dan kita tanggal 13 itu menarik sekali ya, kita antri untuk dites dari pagi sampai hampir malam untuk menunggu hasil ya. Yang positif langsung di PCR ya kan. Nah, setelah itu diminta untuk karantina mandiri. Yang menarik adalah ketika satu persatu ya orang dites dan diberitahu hasilnya, ada yang negatif pulang. Nah, yang positif, ketika dia sendiri merasa sendiri positif, dia sedih, nangis, seolah-olah tidak ada masa depan. Lalu begitu mendengar temannya juga kena, wah, sudah mulai berkurang takutnya kan. Setelah itu ada beberapa teman lagi yang kena positif, makin berkurang ketakutan. Tiba-tiba saya kena, lebih berkurang lagi ketakutan karena pastornya juga kena COVID ya. Tapi kami semua sudah sehat, sudah mengalami karantina mandiri ya. Dan uniknya selama karantina mandiri ya, kita tidak sharing tentang hal-hal yang menyedihkan, tapi kita justru saling cek siapa yang demamnya masih tinggi ya, siapa yang saturasi oksigennya masih rendah, siapa yang indera penciumannya sudah kembali lagi ya, siapa yang masih demam-demam ya. Jadi kita saling men-sharingkan keadaan kita masing-masing walaupun lewat WhatsApp. Ada beberapa orang yang masuk di karantina mandiri yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan mereka ya tetap pujian penyembahan. Mereka justru menularkan, mengajarkan lagu-lagu pujian penyembahan kepada penghuni karantina yang lain. Nah, saya kira pesan homili khotbah saya hari ini adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut ya. Apa sikap, attitude yang paling baik ketika kita merasa ketakutan ya. Para murid hari ini saking takutnya mereka lupa bahwa mereka adalah nelayan-nelayan yang handal, yang bisa mengatasi berbagai macam badai ya. Yesus sendiri bukan seorang nelayan, tapi Yesus seorang guru ya, seorang pemimpin ya. Dan dia terpaksa pada saat itu karena melihat murid-muridnya ketakutan, dia menghardik angin ribut ya. Diam, tenanglah ya. Luar biasa. Nah, saudara-saudaraku, kita ini, setiap orang, setiap kita sebenarnya punya bekal, punya karunia, punya hikmat untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup, termasuk pandemi corona ini ya. Kita punya dokter, kita punya obat ya, kita punya daya tahan tubuh ya. Tapi seringkali itu semua kita tidak andalkan lagi, kita tidak bisa mengandalkan lagi karena saking takutnya, terlalu takut ya. Nah, pada saat-saat seperti itu, marilah kita mencari Yesus ya. Kalau tidak ada Yesus dalam hidupmu, wah,
bahaya kita lari pada siapa lagi ya. Ya. Seringkali kita bicara tentang iman dan imun, ya, harus berjalan bersama-sama, terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Ya. Syukurlah Anda tidak pernah terkena atau terpapar COVID sehingga tidak perlu merasakan ketakutan. Tapi bagi Anda yang sudah pernah terpapar COVID, Anda merasa takut, sangat takut, karena tidak biasa, karena mendengar berita-berita yang miring tentang orang yang sudah terkena COVID dan meninggal, ya, habis. Nah, saya pun seperti itu awalnya, tapi dari berbagai penjuru Indonesia, dari Surabaya, dari Makassar, ya, dari Jakarta, saya kasih tahu saya kena COVID. Teman-teman saya bilang, jalani saja Romo, jangan pernah takut, ya. Dan saya akhirnya menjadi kuat karena terpaksa saya juga harus kuat demi teman-teman saya yang di persekutuan doa, kan, anak-anak muda itu. Mereka jiwanya memang free, ya, happy, ya, selalu bergembira. Tetapi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Ketika saya bersama-sama dengan mereka mengalami apa yang terjadi dalam hidup mereka, up and down, naik turun setiap hari, ya, cek keadaan kita masing-masing, check and recheck. Akhirnya kita semua bisa keluar dari situasi kritis itu dan sekarang kita masih dalam pemulihan, ya, tapi jiwa kita tidak runtuh, ya. Nah, selain imun, kita butuh iman akan Tuhan. Seperti dalam bacaan pertama hari ini, kan, karena iman Abraham bisa meninggalkan segala sesuatu, karena iman apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saudara-saudaraku, marilah kita tetap beriman kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, jangan lupa Tuhan sudah memberikan kita hikmat dan karunia, kemampuan yang kita sudah punya, yang membuat kita bisa melewati berbagai macam persoalan hidup. Amin.